Dan akhirnya dari situ kan ada kolam kosong dari bibit-bibit dan indukan saya. Akhirnya kolam kosong tersebut saya isi lobster air tawar, karena saya mendengar dan melihat di sebuah acara televisi itu ada membahas lobster air tawar. Akhirnya saya cari tahu info tentang lobster air tawar baik di media sosial, di YouTube dan yang lain-lainnya. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba memelihara lobster air tawar. Saya memelihara waktu itu hanya 250 ekor. Saya cemplungkan saja ke kolam kosong, tentunya sudah ada media dan yang lain-lain. Akhirnya saya hanya kasih makan, saya joki airnya, saya tambah air, kurangi air, hanya seperti itu. Setelah 7 bulan saya bongkar, ternyata sudah menjadi banyak dan berlipat ganda, beranak cucu kemungkinan, malah banyak sekali. Akhirnya ya udah, saya putuskan lah ini pemeliharaannya malah lebih mudah, lebih irit air. Akhirnya saya tekuni dan sampai sekarang masih menggeluti lobster air tawar. Ya seneng aja sih, enak kalau untuk lobster air tawar itu pemeliharaannya tidak rumit. Yang jelas dari proses kita belajar memilih apa yang akan kita pelihara itu, menurut saya semua ada pembelajaran, ada plus minusnya dari setiap kita berbudidaya. Semua ada kekurangan, ada kelebihannya. Yang terpenting ya kita berbudidaya atau memelihara sesuatu itu dari hati kita. Kita senang, pasti hasilnya akan mengikuti lah. Nanti plus minus kita pasti bisa belajar dari seiring berjalannya waktu, ada pembelajaran tersebut bagaimana mengambil sisi positif yang baik dan negatif yang kita harus cegah dan kita buang. Seperti saya rasa lumayan lah untuk bisnis di lobster air tawar, lumayan menjanjikan lah. Yang penting kita tekun, kita tidak pernah berputus asa, kita selalu siap dalam menghadapi kemajuan zaman. Ya, perkenalkan, nama saya Bunerianto Siswoyo, biasa dipanggil Nanung. Saya beralamat di Dusun Keliripan, RT 64 RW 19, Hargorejo, Kokap, Kulon Progo. Nama dari tempat pembudidayaan lobster air tawar di sini saya beri nama Dua Capit Farm. Keseharian saya ya selama ini saya berkecimpung di dunia perikanan, di khususnya ikan air tawar yaitu gurami, nila, dan sekarang saya menekuni lobster air tawar. Sebelum saya berkecimpung di dunia perikanan air tawar ini, saya dulu juga bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah hotel di Yogyakarta. Akhirnya karena banyak berbagai macam alasan, saya memilih untuk usaha mandiri. Dan akhirnya saya tekuni usaha bidang perikanan. Awal mulanya itu saya ya karena tertarik dan senang dengan ikan tentu saja. Akhirnya saya mencoba untuk budidaya ikan air tawar yaitu gurami dan nila. Awal mula saya seperti itu, lalu setelah panen perdana ikan ada satu kolam kosong. Akhirnya saya mencobalah lihat-lihat dan dengar-dengar katanya ada lobster air tawar, penasaran. Akhirnya saya pesan, saya coba pelihara. Itu selama kurang lebih 7 bulan. Saya beli waktu itu pertama kali bibit. Saya coba-coba, saya cemplungin aja. Saya cemplungin, saya biarkan, hanya saya kuras separuh airnya, saya tambah setiap harinya. Hanya saya tambah itu paling seminggu sekali saya tambah air. Saya buang airnya 1 bulan sekali. Saya kasih makan. Akhirnya setelah 7 bulan baru saya bongkar, kok jadi banyak. Wah, ini ternyata tidak begitu rumit dan irit air, saya bilang. Akhirnya saya tertarik dan saya tekunilah sampai sekarang untuk lobster air tawar. Dulu saya terakhir memang di bidang kuliner. Pekerjaan saya di hotel, restoran. Nah, saya sebagai koki kebetulan. Akhirnya kenapa saya memutuskan untuk
usaha mandiri berbudidaya ikan air tawar, lobster air tawar khususnya untuk saat ini, dikarenakan pada saat itu adik-adik saya pada merantau. Jadi kampung atau rumah saya tidak ada yang meninggali atau mendiami, mau tidak mau saya harus bisa berusaha untuk tetap tinggal di rumah karena orang tua saya tinggal sendiri, tinggal ibu saya. Jadi adik-adik saya merantau, saya akhirnya di rumah dan saya menemukan sebuah bisnis yang ya cukup menggiurkan. Akhirnya saya coba bisnis ikan air tawar tersebut. Hingga saat ini akhirnya saya bisa menekuni dunia lobster juga karena ketidaksengajaan dan ketertarikan saya, akhirnya saya bisa. Jadi saya berusaha atau berwirausaha itu saya mencoba semuanya mulai dari hilir hingga hulu. Hulu hingga hilir saya siap. Mulai dari bibit, indukan, bahkan yang matang pun untuk konsumsi saya siap. Karena saya kebetulan memiliki sedikit keahlian dalam bidang masak, akhirnya saya juga jual untuk konsumsi dalam bentuk matang, dalam bentuk fresh, segar, hidup juga saya di tempat kami siap. Ya karena dari basic saya ada bidang masak, akhirnya ya cukup membantulah untuk memasarkan produk lobster air tawar saya. Ya, untuk di tempat saya pertama kenapa saya itu memelihara ikan itu pertimbangannya satu. Karena untuk ikan itu tidak rewel dalam masalah pakan. Artinya pakan itu tersedia maupun pabrikan ataupun alami ada. Dan kalau lapar sekalipun ikan itu tidak berisik, tidak mengganggu. Jadi kalau ditinggal itu tenang, aman, tidak ada seperti ada tanggungan yang benar-benar begitu, waduh ini harus dikasih makan, nanti telat apa. Kalau ikan kebetulan ya cukup simpel dan mudah lah. Mungkin perawatannya saja yang kita harus benar-benar setiap hari rutin memantau kondisi air agar air itu tetap baik dan bagus, karena bagaimanapun ikan adalah makhluk air, jadi kualitas air itu pasti sangat menjamin hasil dari budidaya kita. Kenapa saya memilih ikan itu? Pertama, ikan yang saya pilih itu adalah ikan yang resiko dari kematiannya sedikit. Pertama saya mencoba nila, karena nila itu di samping pasarnya juga banyak, pangsa pasarnya mudah. Yang kedua, untuk nila juga bisa memakai pakan alternatif dedaunan. Tapi kalau mau bagus dan full pellet juga bisa, semuanya ada. Yang penting kualitas air kita terjaga, jadi penjualannya mudah. Lalu setelah itu saya coba gurami. Gurami juga sama, gurami lebih simpel lagi, cuman ya kalau gurami memang perlu banyak kita ekstra dalam masa-masa pancaroba, karena gurami mudah terserang jamur kalau untuk masa-masa pancaroba. Dari pengalaman saya seperti itu. Dan yang paling kuat itu nila. Akhirnya saya putuskan nila dan gurami untuk pertama kali saya berbudidaya. Dan lumayan hasilnya, akhirnya saya bisa memanen nila dan gurami itu dalam jangka waktu berbeda-beda. Untuk pertama nila 6 bulan pertama saya sudah bisa panen 2 kali, lalu 1 tahun pertama gurami juga sudah bisa panen. Dan akhirnya dari situ kan ada kolam kosong dari bibit-bibit dan indukan saya. Akhirnya kolam kosong tersebut saya isi lobster air tawar, karena saya mendengar dan melihat di sebuah acara televisi itu ada membahas lobster air tawar. Akhirnya saya cari tahu info tentang lobster air tawar baik di media sosial, di YouTube dan yang lain-lainnya. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba memelihara lobster air tawar. Saya memelihara waktu itu hanya 250 ekor. Saya cemplungkan saja ke kolam kosong, tentunya sudah ada media dan yang lain-lain. Akhirnya saya hanya kasih makan, saya joki airnya, saya tambah air, kurangi air, hanya seperti itu. Setelah 7 bulan saya bongkar, ternyata
sudah menjadi banyak dan berlipat ganda, beranak cucu kemungkinan malah banyak sekali. Akhirnya ya udah saya putuskan, wah ini pemeliharaannya malah lebih mudah, lebih irit air. Akhirnya saya tekuni dan sampai sekarang masih menggeluti lobster air tawar. Ya seneng aja sih, enak kalau untuk lobster air tawar itu pemeliharaannya tidak rumit. Yang jelas dari proses kita belajar memilih apa yang akan kita pelihara itu, menurut saya semua ada pembelajaran, ada plus minusnya dari setiap kita berbudidaya. Semua ada kekurangan, ada kelebihannya. Yang terpenting ya kita berbudidaya atau memelihara sesuatu itu dari hati kita. Kita senang, pasti hasilnya akan mengikuti lah. Nanti plus minus kita pasti bisa belajar dari seiring berjalannya waktu, ada pembelajaran tersebut bagaimana mengambil sisi positif yang baik dan negatif yang kita harus cegah dan kita buang. Seperti itu kalau saya. Ya kalau untuk kendala selama saya berbudidaya, saya rasakan tidak ada yang begitu kendala yang berarti sih. Kemungkinan karena terlalu padat pasti kanibal, karena dia kalau molting terlalu padat, lobster itu mudah sekali untuk dijangkau teman-temannya. Kanibalisme pasti terjadi, itu sudah pasti. Kanibal untuk lobster air tawar memang tidak bisa dipungkiri, pasti hal tersebut terjadi. Karena itu kepadatan kolam itu sangat berpengaruh dalam kita berbudidaya lobster air tawar. Semakin longgar itu semakin bagus, semakin padat ya bisa, tapi kemungkinan untuk kanibalisme juga semakin tinggi. Ya pinter-pinternya kita lah menyiasatkan lahan dan tempat. Kalau untuk pakan yang baik itu, kalau saya, menurut saya cacing. Saya selama ini untuk bibit itu memakai cacing, entah itu cacing tanah atau cacing sutra, kita juga cari biasanya. Jadi meminimalisir untuk pengeluaran pakan. Untuk pelet saya hanya ya sesekali lah kita kasih pelet untuk nutrisi tambahan. Lalu saya juga sering memberikan kacang-kacangan. Kacang-kacangan kita juga cari yang mudah didapat, yang terjangkau, yang harganya pas lagi murah ya kita beli. Contohnya kedelai saat ini murah ya kita beli kedelai, kacang hijau murah kita beli kacang hijau. Itu untuk selingan, tetap hewani dan nabati proteinnya terpenuhi dan tercukupi. Kalau kita bisa cari ya kenapa enggak, untuk menekan biaya produksi cari aja. Kebetulan lobster itu kan dia omnivora ya, memakan segala macam, jadi mudah lah untuk pakan itu, tidak perlu khawatir, apapun lobster itu pasti dimakan. Jadi tidak ada ya kekhawatiran tersendiri lah. Mungkin untuk daun kering pun dimakan kok, apalagi untuk makanan yang lebih enak dan bergizi pasti jelas dimakan. Di tempat kami untuk kolam-kolam kami, ketinggian air itu biasanya maksimal 40 cm sampai 50 cm itu sudah maksimal, tergantung cuaca. Kalau cuaca panas pasti ketinggian air saya lebih tinggi, karena agar tidak ada perbedaan suhu yang terlalu signifikan dari siang ke malam hari. Nah kalau untuk musim penghujan ya tidak perlu terlalu tinggi lah, yang penting lobster kecelup gitu aja. 30 cm sudah berani kalau di tempat saya, karena kebetulan di outdoor ya, tempat saya di luar ruangan, jadi saya beri sedikit untuk peneduh lah seperti paranet, jadi agar tidak terlalu panas, suhu juga di dalam air stabil. Nah untuk pengurasan, kalau untuk pengurasan kolam itu saya paling minim itu 1 bulan, kuras pun itu tidak sampai bersih. Kalau sampai bersih itu biasanya bulan ketiga baru saya kuras sampai bersih, ganti air. Kalau untuk 1 bulan itu hanya saya kurangi separuh, saya jok, saya tambah air sampai ketinggian seperti tadi, kurangi separuh seperti itu selama 2 bulan. Bulan ketiga baru saya buang semua, ganti air baru. Kalau di tempat kami, pengalaman kami seperti itu, hasilnya juga menurut saya ya bagus, tidak ada masalah, tidak ada kendala selama ini. Parasit pun juga tidak ada, jadi kebersihan air juga terjamin, terjaga, air pun irit gitu. Ternyata lobster itu binatang yang sangat mudah beradaptasi, sangat kuat dalam kondisi cuaca apapun.
Ya, untuk di tempat kami, untuk pendistribusian artinya untuk penjualan atau pasar itu sebetulnya ada saja. Baik melalui online maupun melalui door to door, saya tetap saya laksanakan, saya lakukan. Jadi saya penawaran ke warung-warung rumah makan itu tetap saya lakukan, melalui media sosial juga saya lakukan. Itu sangat membantu juga, media sosial untuk saat ini cukup membantu. Dan untuk pendistribusian atau pengiriman, saya paling jauh baru ke Lampung sih. Itu di Lampung Selatan, daerah Panjang, Tanjung Bintang. Itu sampai sana ya selamat semua, hidup semua. Sekarang sudah bisa bertelur malahan. Kabar terakhir seperti itu. Untuk sekitaran Pulau Jawa sudah sampai Banyuwangi, paling ujung timur, paling ujung barat baru sampai daerah Serang, Banten. Kami sangat siap untuk lobster air tawar 2 Capit Farm. Kalau ingin belajar ke tempat kami, ingin berkunjung ke tempat kami selalu siap, pintu kolam kami selalu terbuka. Yang terpenting kita berkomunikasi terlebih dahulu, saling berkabar terlebih dahulu. Saya pastikan kita bisa belajar bareng di sini, kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi lah di sini. Yang penting kita dapat ilmunya, kita dapat pengalamannya, kita bisa belajar, bisa sharing, dan semoga yang ingin belajar dan tertarik bisa lebih semangat lagi dalam berproses, dalam menjalani budidaya untuk para pemula. Jadi tidak ragu-ragu, tidak ada pertanyaan yang mengganjal. Bisa lihat langsung kondisinya, kolamnya seperti apa, caranya. Kami siap menerima, kami siap membuka pintu untuk saling bertukar pikiran. Untuk saat ini, sosial media kami untuk lobster air tawar belum ada. Saya hanya mengandalkan dari teman-teman, dari kawan, dan dari Facebook saya itu Buner Siswoyo. Itu sudah beberapa kali, dan ada dari Maps juga, Maps di alamat kami sudah ada. Jadi penyebaran kami masih masif, walaupun kami belum begitu lama dalam penjualan, mungkin baru hampir 2 tahun inilah, tapi saya rasa lumayan lah untuk bisnis di lobster air tawar, lumayan menjanjikan lah. Yang penting kita tekun, kita tidak pernah berputus asa, kita selalu siap dalam menghadapi kemajuan zaman. Jadi teknologi itu perlu untuk kita lakukan untuk pemasaran, untuk ya penjualan dalam bentuk apapun dari hulu sampai hilir cukup membantu seperti itu. Untuk nomor telepon saya yang bisa dihubungi WA melalui nomor 0815 863 19337. Nah, untuk kenapa saya memiliki nama 2 Capit Farm itu, filosofinya karena ciri khas dari lobster air tawar itu adalah capit merah, capitnya. Ya, capitnya kan 2. Akhirnya saya ambil kesimpulan, wah ini cukup unik untuk menjadi brand nama. Akhirnya saya beri nama 2 Capit Farm, seperti itu. Filosofinya karena mudah diingat dan simple gitu aja. Untuk kolam di tempat saya ini kan luasannya sekitar, yang satu kolamnya itu 15 meter persegi. Kalau ada 10 kolam berarti 150 meter persegi. Itu kebutuhan pakannya sangat sedikit sekali kok. Untuk sebulan saya tidak sampai 100.000 rupiah, karena kebanyakan nyari, baik itu cari keong sawah, cari cacing tanah, cari daun-daunan kangkung. Itu saya kebanyakan cari. Untuk pakan beli paling hanya ya dari pelet itu tidak sampai 1 kilo. Dari seperti kacang-kacangan paling hanya 2 kilo. Untuk selama sebulan itu dapat untuk
sekitar ya 2000 ekor lah. Itu bervariasi ukuran ya, dari bibit sampai konsumsi seperti itu. Untuk pakan bisa kita tekan lebih sedikit lagi sebetulnya. Yang penting kita tidak malu lah untuk mencari. Yang penting kalau kita masih mau mencari lobster itu pasti apapun dimakan. Sebetulnya tidak rumit untuk lobster. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, subscribe channel YouTube Gema Farm. Ayo ambil bagian menjadi 1 juta pembudidaya lobster Indonesia. Salam capek.